Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audiotun. Kita lanjutkan novel karya K.L. Nurmala yang berjudul Tuan Muda yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang ke-10, Menu Makan Siang. Selamat mendengarkan. Dengan cekatan Arjuna memasak menu makan siang untuk Natasha di dapur penthouse-nya. Campur tangan Sani membuat masakannya yang biasa jadi lebih istimewa. Arjuna meminta Sani untuk bersikap tidak terlalu formal padanya. Meski awalnya agak canggung, lama-kelamaan Sani mulai terbiasa. "Tuan, maaf jika saya lancang. Apa Anda selalu melakukan ini? Maksud saya, membuatkan nona muda makan siang." "Iya, memangnya kenapa? Apa itu terlihat aneh bagimu?" "Sejujurnya iya, nona muda sangat beruntung memiliki suami seperti Anda. Beliau pasti sangat cantik," ujar Sani pada Arjuna yang beberapa kali mengacungkan jempol pada masakan yang dicicipinya. "Kau salah. Aku yang beruntung memilikinya. Dia yang terbaik. Terima kasih. Ini lezat sekali. Tolong siapkan ya. Aku akan mengganti pakaian dulu," ujar Arjuna yang kemudian berlalu ke kabarnya. Setelah mengantar tuan mudanya hingga perempatan jalan yang cukup jauh dari Adipura Lane, Rahul dan Sani kembali ke kantor Al-Fatih Group. Arjuna berjalan dengan santai menuju Adipura Lane. Senyumnya terkulum membayangkan raut wajah Natasha yang lahap saat menyantap makanan siangnya. Arjuna pun mempercepat langkahnya. Sesampainya di kantor, Arjuna tak menemukan Natasha di ruangannya. Kemudian ia mengetahui Natasha sedang berada di ruang rapat dan memutuskan untuk menunggunya di luar ruangan itu. Tak lama setelah seorang staf keluar dari ruangan itu, Arjuna dipanggil ke dalam ruangan atas perintah Joshua. Meski ia seorang menantu Adipura, tak lantas membuat staf direksi yang hadir di sana menghormati Arjuna. Mereka tetap saja menganggap Arjuna rendah. Apalagi sekarang Arjuna bekerja untuk Natasha. Mereka mencibir Arjuna tak punya harga diri baik itu sebagai seorang lelaki ataupun suami. Joshua menyeringai melihat Arjuna yang tersenyum seperti orang bodoh. Pada Adipura, ia pun berkata, "Tuan, sebentar lagi sudah waktunya makan siang. Bagaimana kalau kita minta asisten pribadi Nona Natasha menyiapkan makan siang untuk kita semua? Dengan begitu, kita bisa menghemat waktu dan meneruskan rapat ini." "Tentu," sahut Adipura datar. "Tunggu dulu, apa maksudmu, Jo?" Natasha menatap tajam pada Joshua yang duduk berhadapan dengannya. "Aku tidak bermaksud apa-apa. Dia tidak sedang sibuk, jadi apa salahnya? Arjuna itu suamimu, menantu keluarga Adipura. Sekali-kali minta ditraktir wajar kan? Bukan begitu?" Joshua menoleh seolah meminta persetujuan yang lain. "Tentu saja. Dengan begitu kita akan mengetahui bagaimana selera suami direktur keuangan kita, Natasha," timpalkan ia dengan mimik mengejek. "Ditraktir?" Natasha mengernyitkan keningnya. "Iya, bagaimana Arjuna? Kau bersedia mentraktir kami makan siang?" "Kau mengerti maksud dari kata traktir kan? Itu artinya kau harus menggunakan uangmu sendiri. Paham?" Jelas Joshua. "Tentu, mengapa tidak?" sahut Arjuna datar. Joshua dan Kania sampai menahan tawa melihat Arjuna yang sangat percaya diri. "Bodoh, dia bahkan tidak menyadari maksud Joshua," geram Natasha dalam hati. "Tunggu apa lagi? Pergilah. Apa kau ingin kami kelaparan menunggumu membawakan makan siang?"
Tanya Joshua dengan senyuman mengejek. Arjuna mengangguk kecil. Ia mendekati kursi Natasha dan meletakkan rantang makanan yang dibawanya. Makanlah jika kau sudah lapar. Jangan menungguku kembali ke ruangan ini, ujar Arjuna pelan. Natasha hendak beranjak dari kursinya saat Arjuna memutar badan dan melangkah menuju pintu. Mau kemana? Rapat belum selesai. Kau harus profesional, Natasha. Teguran Adipura itu memaksa Natasha kembali ke posisi duduknya semula. Rapat kita lanjutkan, tegas Adipura. Natasha tak bisa menahan pandangannya untuk tak menatap nyalang pada Joshua dan Kania yang mengulumkan senyum. Ia yakin kedua saudara tirinya itu sedang menanti saat yang tepat untuk tertawa. Arjuna terduduk di dekat pos security. Sambil menunggu pesanannya datang, Arjuna mengobrol dengan security yang ada di sana. Di perusahaan itu, Arjuna belum mempunyai teman. Hari di saat Natasha memintanya menikah, merupakan hari kedua ia bekerja di Adipura Land. Setelah lebih dari setengah jam, sebuah mobil dengan nama restoran di bagian sisinya menepi. Arjuna langsung menghampiri. Pesanan atas nama Pak Arjuna, Mas, ucap seorang pegawai resto. Iya, saya Arjuna. 11 porsi. Iya, betul. Pegawai resto itu nampak ragu. Mereka pikir yang memesan adalah sekelas direktur perusahaan. Tapi ternyata orang dengan penampilan sangat sederhana. Arjuna memberikan 1 porsi untuk security, sedangkan yang 10 porsi dibawanya ke ruang rapat. Masuk, terdengar suara seseorang mempersilahkan. Arjuna masuk ke dalam ruangan dengan ketiga pegawai resto yang mengikuti. Satu persatu setiap orang yang ada di sana mendapatkan makan siang mereka termasuk Natasha. Setelah selesai, pegawai itu pamit pada mereka. Arjuna mengantar sampai keluar ruangan dan memberikan tip pada ketiga pegawai resto tersebut. Arjuna kembali ke dalam ruangan. Keningnya berkerut melihat ekspresi mereka. Kau yang membeli ini? Tanya Natasha ketus. Iya, kau tidak menyukainya? Apa aku harus memesan yang lain? Tanya Arjuna sambil berjalan cepat menghampiri Natasha. Tidak hanya Natasha, tapi semua staf yang ada di sana menatap heran. Bukan karena mereka tidak lapar, tapi ragu apakah Arjuna benar-benar telah membayarnya. 1 menu stik komplit yang dikemas dalam wadah khusus tersaji di depan mereka. Aroma yang tercium dari wadah yang dibuka Natasha sangat menggugah selera. Namun melihat nama resto yang tertera di wadah itu memaksa mereka menahan keinginan untuk membukanya. Setidaknya mereka harus mengeluarkan uang paling sedikit 800.000 untuk 1 menu stik di restoran mewah itu. Apa kau memakai uang perusahaan untuk beli semua ini? Tanya Joshua penuh selidik. Tentu tidak, geleng Arjuna. Bohong, aku yakin untuk membayar 1 porsi saja, uangmu tidak cukup. Natasha, apa kau memberinya akses menggunakan uang perusahaan? Tanya Joshua setengah menuduh. Apa benar begitu? Tanya Adipura dingin. Tidak, aku tidak akan pernah melakukan itu, Pak. Sahut Natasha cepat. Lalu apa ini? Suami sampahmu itu tidak mungkin bisa membayarnya. Kalau bukan uang perusahaan, lalu dari mana dia mendapatkan uang untuk membayar semua ini? Jawab! Bentak Adipura di akhir ucapannya. Ayah mertua, aku sudah Keluar! Tita Natasha datar sambil menunjuk pintu ruangan. Tasya,
Aku benar-benar sudah membayarnya dengan uangku. Demi Tuhan, aku keluar! Pekik Natasha. Wajahnya sudah merah menahan amarah. Arjuna menatap nanar pada wajah istrinya. Ia sangat kecewa karena Natasha bahkan tidak mempercayainya. Dengan langkah gontai, Arjuna meninggalkan ruangan itu sembari merutuki diri karena begitu saja menyetujui rekomendasi Sani. Kalian makanlah, jangan khawatir. Aku yang akan mengganti uangnya. Tegas Natasha, sambil menjinjing rantang makan siang yang tadi dibawa Arjuna. Natasha berlalu meninggalkan ruangan itu. Benar-benar memuakkan, geram Adipura. Joshua dan Kania saling melirik dengan seringaian di wajah keduanya. Sambil menahan amarah, Natasha menelpon pihak resto. Ia menghentikan langkahnya melihat Arjuna yang terlihat gontai berada tak jauh dari posisinya. Halo Mbak, saya dari Adipura Land mau menanyakan perihal bil yang mungkin belum dibayarkan. Apakah yang Anda maksud bil pesanan untuk 11 porsi Ohmi beef stick atas nama Pak Arjuna? Tanya pegawai resto yang menerima telepon Natasha. Iya, saya benar-benar minta maaf. Bisa Anda kirimkan bilnya? Tapi Non, semua sudah dibayar oleh Pak Arjuna. Sudah dibayar? Benar? Oh, begitu ya? Oke, terima kasih. Natasha mengakhiri panggilannya. Iya juga ya. Pegawai resto yang tadi mengantar tidak akan kembali kalau belum bayar. Tapi dari mana Arjuna punya uang sebanyak itu untuk membayarnya? Gumam Natasha sambil menatap heran pada Arjuna yang berbelok menuju tangga. Bersambung. Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.